Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, rombongan Lowo Ijo terkejut ketika mereka melihat masih ada beberapa orang di perkemahan Banyu Biru yang tidak terpengaruh oleh sirep. Untuk itu mereka bersiaga, kemudian melaksanakan pertempuran. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menimbang. Sebab tiba-tiba saja mereka bertiga dengan lincahnya berlompatan, bahkan mirip dengan api yang memercik ke segenap penjuru. Demikianlah kemudian mau tidak mau gerombolan Lowo Ijo dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Roro Wilis dan Indang Widuri itu pun bukanlah gadis yang hanya dapat menangis dan beriba-iba, tapi mereka bahkan memiliki ketangkasan dan ketangguhan yang mengagumkan. Apalagi anak muda yang harus mereka bunuh dan bernama Aryo Saloko itu seperti seekor burung Raja Wali. Ia menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Lowo Ijo yang mendengar hiruk pikuk itu pun kemudian menghentikan langkahnya. Ketika ia menoleh, ia hampir-hampir tidak percaya pada penglihatannya. Samar-samar dalam kegelapan malam, ia melihat perkelahian yang dahsyat itu. Perkelahian antara anak buahnya dengan beberapa orang yang muncul dari dalam pondok yang telah hampir saja dimasukinya. Apalagi kemudian ketajaman matanya dapat menangkap bahwa yang bertempur itu adalah dua orang gadis, seorang anak muda di samping orang yang gagah dan bersenjatakan kapak. Bahkan kemudian tanpa disengaja ia bergumam, siapakah mereka itu? Dan tanpa disengaja pula mantingan menjawab, mereka itulah yang telah kau sebut-sebut namanya. Lowo Ijo tidak berkata-kata lagi, tapi ia menjadi semakin terpaku pada pertempuran itu. Ternyata Roro Wilis, Indang Widuri, Aryo Saloko berempat dengan Wirosobo dapat melawan 8 orang anggota gerombolan terkenal dari Alas Mentawai dengan baiknya. Pedang Roro Wilis bergetaran dengan cepatnya, menyambar-nyambar dengan lincahnya. Sinarnya yang gemerlapan merupakan gumpalan-gumpalan sinar maut yang bergulung-gulung menyerang lawannya. Di samping itu masih ada lagi cahaya yang berkilat-kilat dari rantai perak Indang Widuri. Ia jarang sekali mempergunakan senjata itu sebagaimana pesan ayahnya, bahkan ia lebih senang memakainya sebagai perhiasan di lehernya. Kalau pada saat itu ia terpaksa mempergunakannya, maka sudah tentu bahwa ia menganggap pertempuran kali ini cukup berbahaya baginya. Rantai itu di tangan Indang Widuri yang kecil dapat mematuk-matuk dengan ganasnya, yang kadang-kadang dengan kecepatan luar biasa menyambar lawannya untuk kemudian membelitnya. Meskipun demikian, Indang Widuri sendiri telah dapat bertempur dengan lincahnya. Namun sekali-kali Roro Wilis selalu berkisar mendekatinya. Bagaimanapun, anak nakal itu kadang-kadang perlu diperingatkan bahwa pertempuran kali ini bukanlah permainan anak-anak. Di sebelah lain, Aryo Saloko dengan tangkasnya memainkan tombak pusakanya. Tombak itu berputar seperti baling-baling, namun kemudian meluncur seperti petir menyambar lawannya. Demikian membingungkan sehingga tak seorang pun berani mendekatinya. Lawan-lawannya bertempur dalam jarak yang cukup dan mencoba menyerangnya dari arah yang berlawanan. Adapun Wirosobo yang mula-mula merasa berkewajiban melindungi kedua gadis beserta Aryo Saloko,
tidak kelahirannya dari Lowoju. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Roro Wilis adalah seorang gadis yang perkasa, sedang Endang Widuri dengan kelincahannya merupakan seorang yang cukup berbahaya bagi lawan-lawannya. Apalagi anak muda yang bernama Aryo Saloka itu. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ketiganya yang semula harus dilindungi itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Di samping perasaan malu, Wirosobo kemudian merasa bersyukur sebab ternyata lawan mereka adalah anggota gerombolan Lowoju yang mengembarkan. Kalau kedua gadis dan Aryo Saloka benar-benar memerlukan perlindungannya, maka sudah pasti bahwa ia tidak akan mampu melakukan kewajibannya. Sebab ia sadar bahwa Jalodri telah terikat dalam perkelahian yang seimbang. Ki Dalang Mantingan masih harus membayangi Lowoju. Karena itu ketika ia merasa bahwa pekerjaannya telah bertambah ringan, ia pun dapat bertempur dengan tenang. Lowoju masih saja berdiri seperti patung, dengan dada yang bergelora yang mengikuti pertempuran itu. Ia menjadi marah sekali ketika ia melihat Wadas Gunung sama sekali tidak berdaya menghadapi Roro Wilis, sehingga Tembini masih harus membantunya. Jodipo yang terlanjur ketakutan berhadapan dengan Widuri mencoba mencari lawan lain bersama dengan dua orang lain. Ia bertempur melawan Aryo Saloka. Ternyata Aryo Saloka memiliki ketangkasan luar biasa, sehingga untuk melawannya bertiga sama sekali tidak menyulitkan anak muda itu. Sedang Bagolan dengan kedua bola besinya bertempur melawan Endang Widuri. Mula-mula Bagolan agak merasa segan dan malu. Ia merasa bahwa gadis kecil itu sama sekali bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Tetapi ketika sekali dua kali hampir saja kulit kepalanya terkelupas oleh sambaran rantai Widuri, barulah ia sadar bahwa gadis itu benar-benar luar biasa. Karena itu ia tidak dapat lagi menganggap bahwa ia hanya sekedar melayani saja. Akhirnya keringat dingin membasahi hampir seluruh permukaan tubuh Bagolan. Ketika ternyata perlahan namun pasti Endang Widuri berhasil menguasainya. Wirosobo sendiri masih harus melayani dua orang yang mengeroyoknya. Tapi beberapa tahun yang lampau bersama dengan Maiso Jenar, ia pernah mengalami pengeroyokan anak buah Lowoju itu, bahkan hampir 20 orang. Apalagi sekarang kakinya telah benar-benar sembuh dan pulih kembali. Sehingga untuk melawan kedua orang itu, Wirosobo tidak harus bekerja terlalu keras. Ketika Lowoju tidak sabar lagi melihat pertempuran itu, dengan garangnya ia berteriak, "Hei Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, tidak malukah kamu? Lihatlah lawanmu itu baik-baik. Ia tidak lebih dari seorang perempuan, apalagi gadis kecil yang banyak tingkah itu." Kemudian kepada Roro Wilis dan Widuri, Lowoju berkata, "Jangan melawan, kalian tidak akan dibunuh." Terdengarlah Endang Widuri tertawa dengan suara kekanak-kanakan. Kemudian terdengarlah jawabannya, "Kalau kami tidak akan dibunuh, akan kalian apa?" Pertanyaan itu sungguh tidak terduga. Meskipun Lowoju sedang dipenuhi oleh kemarahan, namun ia berpikir juga untuk mencari jawabannya. "Kalian akan kami bawa ke rumah kami?" Sekali lagi Endang Widuri tertawa. Tapi matanya tidak terlepas dari lawannya, bahkan masih saja berhasil mendesak maju. Mendengar jawaban Lowoju, Widuri meneruskan, "Kami akan merepotkan kalian nanti. Karena itu kami kira usulmu tidak dapat kami terima. Adapun pendapat kami, barangkali baik juga seandainya kalian tidak bermaksud membunuh kami. Sebaliknya kami saja yang membunuh kalian." Kata-kata Endang Widuri itu sama sekali juga tidak terduga. Tapi kali ini Lowoju menjadi bertambah marah. Selama ini agaknya ia merasa bahwa Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan masih berpegang pada perintahnya untuk menangkap hidup-hidup kedua gadis itu, sehingga mereka bertempur dengan sangat hati-hati supaya tidak melukai mereka.
Karena kemarahan Lowijo sudah memuncak, ia berteriak keras-keras. "Hei Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, jangan ragu-ragu lagi. Terserahlah gadis-gadis itu menurut kehendak kalian. Apakah mereka akan kalian bunuh ataukah akan kalian hidupi untuk kepentingan kalian?" Mendengar kata-kata Lowijo itu, Roro Wilis benar-benar tersinggung. Berbeda dengan Widuri yang menganggap setiap perkataan Lowijo itu tidak lebih dari perkataan yang mengungkapkan kemarahannya. Tapi bagi Roro Wilis yang telah meningkat dewasa, bahkan telah melampaui dunia keremajaan, sangat sakit hati atas anggapan seolah-olah dirinya tidak lebih dari barang taruhan. Karena itu tiba-tiba dadanya terguncang dahsyat. Dari matanya memancarlah perasaan sakit hati serta kemarahannya. Jalan dengan itu pandangannya pun menjadi bertambah garang dan berputar-putar mengerikan. Dalam pada itu Wadas Gunung pun menjadi sangat malu mendengar teguran kakak seperguruannya. Sebagai seorang murid Pasingsingan, Wadas Gunung memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tapi karena perhatian Pasingsingan sebagian besar dicurahkan kepada Lowijo, maka gak kuranglah waktunya yang diberikan kepada murid-muridnya itu. Meskipun demikian, karena pembawaan tubuhnya yang kokoh kuat, Wadas Gunung adalah orang yang cukup berbahaya. Karena itu kemudian terdengarlah ia menggeram keras dan dengan sepenuh tenaga. Ia menyerang lawannya meskipun di dalam hati kecilnya terselip juga perasaan sayang. Apabila kembang yang indah itu rontok karena tersentuh tangannya. Apalagi kali ini bertempur bersama dengan Tembini, seorang yang memiliki ketangkasan cukup. Sayang kelincahan Tembini tidak mendapat saluran yang cukup, sehingga seolah-olah ia bertempur tanpa pegangan selain dari apa yang selalu diperbuatnya selama ia berada di dalam gerombolan itu, dengan sedikit bimbingan dari Lowijo dan Wadas Gunung. Tapi lawan mereka kali ini adalah murid Ki Ageng Pandanalas dan sekaligus cucunya pula. Selama beberapa tahun terakhir, Pandanalas tidak mempunyai pekerjaan lain selain menanam jagung, kecuali mendidik cucunya ini untuk dapat merebut ayahnya kembali dari tangan anak Simorudro dari Ludoyo. Hampir siap saat Roro Wilis yang kemudian dinamainya Pudak Wangi benar-benar selalu bermain-main dengan pedang tipisnya. Apalagi kemudian karena kedatangan kakak seperguruannya dari Gunung Kidul yang bernama Soroyudo, kesempatan Pudak Wangi untuk membajakkan diri menjadi semakin padat. Karena itulah kemudian Pudak Wangi dapat menyusul tokoh-tokoh yang sudah terkenal jauh sebelum dirinya sendiri mengenal tangkai senjata. Demikianlah ketekunan kakeknya itu sama sekali tidak sia-sia. Karena ternyata ia pun berhasil menemukan ayahnya kembali, meskipun beberapa saat sebelum tarikan napasnya yang terakhir, yang kemudian disusul dengan pertempuran yang terjadi di Gedangan, yang memberinya kesempatan untuk membuat perhitungan dengan janda ayahnya itu. Dengan demikian, meskipun kali ini ia harus bertempur melawan Wadas Gunung dan Tembini bersama-sama, namun ia sama sekali tidak berkecil hati, apalagi perasaan kegadisannya telah tersinggung. Karena itulah ia pun segera mengerahkan tenaganya untuk menekan lawannya. Ternyata usahanya berhasil. Lambat laun Wadas Gunung dan Tembini merasa bahwa dirinya lah yang akan ditentukan nasibnya, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, sebagai orang yang telah bertahun-tahun di dalam lingkungan yang penuh dengan pertempuran, perkelahian dan pembunuhan, mereka sama sekali tidak putus asa. Lowijo kemudian menyadari kesulitan Wadas Gunung. Ia tahu benar bahwa Roro Wilis ternyata lebih mewarisi bagian ilmu kakeknya. Karena itu tanpa setahunya sendiri, ia melangkah mendekati lingkaran pertempuran. Sedangkan Mantingan menjadi seolah-olah terbius melihat Roro Wilis, Endang Widuri dan Aryo Saloko yang sedang bertempur. Ketika Lowijo melangkah maju, ia pun mengikuti di belakangnya. Dengan penuh keheranan ia melihat mereka itu seperti melihat
Dewa Yama yang sedang memenarikan tarian maut dengan penuh gairah, apalagi ketika ia melihat bahwa anak-anak Lowo Ijo itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Sebaliknya, Lowo Ijo menjadi semakin marah. Akhirnya ia menjadi demikian marahnya sehingga hampir saja ia melompat menyerbu, tapi demikian ia mulai bergerak. Segera Mantingan pun tersadar dari kekaguman yang telah mencekam dirinya. Karena itu segera ia berkata, "Lowo Ijo, apa yang akan kau lakukan?" Lowo Ijo pun seperti terbangun dari mimpinya yang buruk, menjadi terkejut. Namun demikian ia menjawab, "Aku akan membunuh mereka itu satu demi satu." "Siapakah yang pertama?" tanya Ki Dalang Mantingan. Lowo Ijo yang hatinya sedang menyala-nyala itu menjadi seperti disiram minyak mendengar pertanyaan Mantingan itu. Karena itu ia menjawab sambil berteriak, "Kau!" Bersamaan dengan kata-kata yang meluncur dari mulut itu, Lowo Ijo tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia mutar tubuhnya, meloncat menyerang Mantingan dengan 2 pisau belati panjang di kedua belah tangannya sambil menggeram, "Aku bunuh kau cepatnya supaya tidak selalu membuat telingaku merah. Setelah itu baru yang lain." Tapi Mantingan sudah bersiaga sepenuhnya. Karena itu ketika Lowo Ijo melompatinya, Mantingan tidak gugup. Dengan cepat ia mengelakkan diri dan sekaligus trisulanya bergerak memukul pisau lawannya. Namun Lowo Ijo pun cukup tangkas. Ketika serangannya gagal, cepat-cepat ia menarik senjatanya kemudian menyerang kembali dengan ganasnya. Maka segera terjadi pula satu lingkaran pertempuran yang tidak kalah serunya. Lowo Ijo dengan 2 pisau belati panjang menyerang dengan garangnya seperti badai melanda-landa tak henti-hentinya. Namun Mantingan dapat menyesuaikan diri dengan baiknya, mirip seperti sepucuk cemara yang berputar-putar ke arah badai bertiup. Dengan demikian Mantingan selalu dapat membebaskan dirinya sendiri serangan lawannya. Tetapi yang sewaktu-waktu dengan penuh kelincahan ia menyusup di antara serangan-serangan Lowo Ijo, mempermainkan trisulanya dengan cepatnya, mematuk-matuk seperti serangan dari beribu-ribu mata tombak yang datang dari segenap penjuru. Itulah daya kesaktian ilmu Ki Dalang Mantingan, yakni Pacarwuta, sehingga sasarannya seolah-olah sama sekali tidak mendapat tempat untuk mengelak. Tapi lawan Mantingan kali ini adalah Lowo Ijo, murid Pasingsingan terkasih. Hantu berjubah abu-abu dan bertopeng menakutkan itu benar-benar telah membekali muridnya dengan berbagai macam ilmu lahiriah dan ilmu batin, meskipun berlandaskan pada kekuatan hitam. Namun dalam bentuk penerapannya sungguh mengagumkan. Lowo Ijo mempunyai ketangguhan, ketangkasan, dan kecepatan bergerak yang luar biasa. Ilmu Pacarwuta yang diwarisi oleh Ki Dalang Mantingan dari gurunya Ki Ageng Supit ternyata tidak berhasil mengurung Lowo Ijo. Bahkan kemudian semakin lama terasalah bahwa ilmu warisan Pasingsingan lebih ganas daripada ilmu yang diwarisi oleh Mantingan dari gurunya. Oleh karena itu Mantingan harus berjuang sekuat tenaga. Berapa tahun yang lalu dalam pertempuran bersama-sama di dekat Rowo Bening, ia telah dapat menjajarkan diri dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, agaknya Lowo Ijo telah bekerja lebih tekun lagi. Apalagi Lowo Ijo telah bertempur dengan cara yang buas sekali. Baginya tidak ada pantangan apapun untuk mencapai tujuannya. Kekejaman, kekasaran, dan kelicikan semuanya adalah cara yang dapat saja dipakainya. Sedangkan Mantingan bertempur dengan penuh kejantanan dan kejujuran. Meskipun sekali dua kali ia mengalami tekanan-tekanan yang kasar dan gila, namun tak terpikir olehnya untuk ikut serta melayani Lowo Ijo dengan cara-cara yang kasar dan curang. Dalam pada itu, semakin lama semakin jelas bahwa Mantingan tidak berhasil menempatkan dirinya pada keadaan yang menguntungkan. Berapa kali ia terdesak mundur, untunglah bahwa ia pun memiliki pengalaman yang luar biasa. Sebagai seorang dalang yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain,
untuk menyebarkan kisah-kisah kepahlawanan yang tertera dalam kitab-kitab Mahabharata dan Ramayana, dan sekaligus menyelenggarakan hiburan untuk rakyat. Mantingan pernah menjumpai 1001 macam peristiwa dan gangguan-gangguan lahir batin. Berdasarkan pada segenap pengalaman itulah Mantingan menempa dirinya di perguruan Wonokerto. Namun kali ini ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu Lowoijo berada segaris di atasnya. Karena itu ia harus berjuang dengan penuh kebulatan tekad. Kalau saja otaknya tidak ikut serta bertempur saat itu, mungkin ia sudah tergilas hancur, tapi karena kecerdasannya, ia dapat mempergunakan setiap saat dan keadaan untuk membantu dirinya. Meskipun demikian, hati Mantingan mengeluh juga. Luar biasa Lowoijo ini, pikirnya. Tapi aku harus bertahan sedikit-sedikitnya untuk waktu yang sama dengan waktu yang diperlukan oleh Wadas Gunung dan Jarang Lampit. Kali-kali Mantingan sempat melirik ke arah lingkaran pertempuran Roro Wilis. Melihat hasil itu ia menjadi berbesar hati seandainya ia harus binasa melawan Lowoijo. Namun Roro Wilis harus sudah berhasil menyelesaikan pertempurannya. Dengan demikian ia mengharap gadis itu dapat membebaskan dirinya dari serangan bersama yang dibarengi oleh kekuatan Lowoijo yang dahsyat. Untuk melawan Lowoijo sendiri, Mantingan masih belum dapat menilai apakah Roro Wilis akan mampu. Tapi ia masih mempunyai harapan lain sebab Wirosobo pun dapat mendesak musuhnya. Dalam kesibukan berpikir, Mantingan sempat merasakan kegelian juga melihat Endang Widuri. Kalau saja ia tidak sibuk mempermainkan trisulanya. Mau ia menggaruk-garuk kepalanya, gadis itu bertempur sama sekali seenaknya saja. Meskipun ia berhadapan dengan Bagolan, seorang yang bertubuh pendek gemuk seperti babi hutan, dengan 2 bola besi bertangkai di kedua tangannya. Tapi Mantingan tidak mempunyai waktu banyak karena terus-menerus terdesak dan harus bertahan. Akhirnya kesempatan untuk menyerang menjadi semakin tipis. Bahkan kemudian trisulanya benar-benar harus diputar seperti baling-baling untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya dari patukan pisau-pisau belati panjang Lowoijo. Lowoijo yang ganas hampir tak sabar pula. Ia ingin melumpuhkan awalnya segera. Ia menjadi marah dan mengumpat tak habis-habisnya melihat kenyataan bahwa Mantingan semikian mahirnya mempermainkan trisulanya, sehingga selubang jarum pun tak berhasil ditemukan untuk menyusupkan pisau belatinya. Meskipun ia sadar bahwa Mantingan kini tinggal mampu mempertahankan diri. Demikianlah Mantingan bertahan mati-matian untuk memperpanjang waktu. Kalau kemudian ia binasa, ia mengharap Roro Wilis bersama-sama dengan Wirosobo dapat menggantikan kedudukannya. Di bagian lain, Widuri bertempur seperti seekor kijang, meloncat dengan lincah kian kemari. Kadang-kadang ia berlari-lari berputar-putar seolah-olah sudah tidak berani lagi menghadapi lawannya. Namun kemudian ketika Bagolan mengejarnya dengan dada terkembang, tiba-tiba ia berhenti. Widuri menyerang dengan dahsyatnya. Rantai peraknya berputar-putar seperti lesus yang seolah-olah menghisap Bagolan untuk masuk ke dalam pusaran anginnya.